Wanita baru saja memakai celana. Dia terkejut menemukan penjahat yang mengejar mereka kemarin sedang berkemah di kaki gunung. Melihat itu, dia segera berbalik kembali. Namun, setelah merangkak beberapa langkah, dia mendengar suara aneh. Wanita itu memperhatikan dengan seksama. Ternyata itu adalah seekor ular berbisa yang ganas. Dia ketakutan dan tidak berani bergerak. Namun tiba-tiba terdengar suara dari seberang. Dia segera menoleh untuk melihat. Ya Tuhan, ternyata ini adalah sarang ular berbisa. Wanita itu terpaksa mundur dengan hati-hati. Namun, dari belakang juga terdengar suara. Dia menoleh untuk melihat. Ternyata ada ular lain yang merayap ke kakinya. Saat itu, jantung wanita itu berdebar kencang. Dia berusaha tetap dalam satu posisi tanpa bergerak. Sampai ular itu benar-benar pergi dari tubuhnya. Dia baru berani keluar dari semak-semak. Mengenai momen berbahaya tadi, wanita itu masih sedikit terkejut. Namun sekarang hal yang paling mendesak adalah memberitahu temannya tentang penemuannya. Melihat ke bawah pada penjahat dan mobil, keduanya segera memikirkan cara untuk melarikan diri dari gurun. Tak lama kemudian, guguk penjahat itu menemukan keanehan. Dengan cepat, ia bangkit dan berlari menuju gunung. Dan penjahat itu juga mengikutinya dengan senjata. Namun saat sampai di tempat, mereka baru menyadari itu hanya sebuah boneka. Penjahat itu mengangkat kepala dan baru menyadari. Keduanya sedang berlari menuju sisi mobil mereka. Ia mengangkat senjata dan siap untuk menembak. Tiba-tiba terdengar suara di bawah kaki. Terkejut, ia sampai menembak meleset. Setelah melihat dengan seksama, ternyata itu adalah seekor ular berbisa. Penjahat itu marah dan langsung menembak dengan satu tembakan. Namun, penundaan ini. Saat itu, wanita dan rekannya sudah berlari ke sisi mobil yang lain. Pria itu mencabut antena, lalu menggunakannya untuk membuka pintu mobil. Melihat guguk itu hampir sampai di depan. Pria itu dengan panik berusaha menusuk-nusuk. Untungnya, saat guguk itu hampir tiba, ia berhasil membukanya. Keduanya segera masuk ke dalam mobil. Dengan cepat menutup pintu mobil. Sungguh tidak ada bahaya yang nyata. Tapi guguk pemburu masih di luar berusaha menggonggong dengan liar. Dan penjahat juga sedang dalam perjalanan menuju sini. Pria segera menggunakan pisau untuk menyalakan mobil. Sebelum penjahat tiba, dia berhasil membawa mobil pergi. Kecepatan mobil dengan cepat meninggalkan guguk pemburu di belakang. Kedua orang itu berteriak dengan gila. Terbenam dalam kebahagiaan lolos dari maut. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pria panik menggerakkan kemudi. Mobil langsung terbalik. Untungnya, kedua orang itu tidak dalam bahaya jiwa. Tapi wanita itu terkena tembakan di lengan. Tubuhnya semakin lemah. Jika terus seperti ini, dia akan segera dikejar oleh penjahat. Maka pria itu membuat keputusan yang berani. Dia menempatkan wanita itu bersembunyi di bawah pohon. Sementara itu, dia berlari ke arah yang berlawanan dengan pistol sinyal. Tak lama kemudian, guguk pemburu dan penjahat datang di belakang wanita itu. Dia berusaha meringkuk tubuhnya. Berharap penjahat tidak melihatnya. Tapi hidung guguk tidak bisa disembunyikan. Dengan cepat mengikuti aroma dan tiba tidak jauh. Sekarang wanita hanya bisa berdoa. Pada saat yang sangat kritis ini, pria yang berlari jauh langsung menembakkan peluru sinyal ke langit. Penjahat dan guguk segera tertarik. Dengan cepat menuju ke arahnya. Dan pria juga sangat memahami kekuatan anjing. Dia sengaja berlari ke dalam semak kaktus yang penuh duri. Pertama, bisa menghalangi pandangan penjahat. Kedua, mencari kesempatan untuk menghabisi anjing. Dia berusaha keras menuju tempat yang banyak durinya. Setiap langkah yang diambil harus menanggung rasa sakit tertusuk banyak duri. Melihat guguk segera mengejarnya, dia segera mengeluarkan pistol sinyal dan memasukkan peluru. Pada saat guguk hampir tiba, menembak, guguk pemburu langsung melompat kesakitan. Langsung terjebak oleh duri-duri di sekitarnya. Hanya bisa mengeluarkan jeritan kesakitan di sana. Pria itu segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak tahu sudah berlari sejauh mana. Tiba-tiba kehabisan tenaga dan terjatuh. Berlutut di tanah sambil terengah-engah. Dia berpikir seharusnya sudah bisa menghindari penjahat. Tiba-tiba suara tembakan membawanya kembali ke kenyataan. Penjahat sudah mengejarnya tidak jauh lagi. Dia segera bangkit dan terus berlari ke depan. Begitulah mereka saling mengejar hingga sampai di sebuah gunung. Lawan memiliki senapan sniper. Pria itu hanya bisa mengerahkan seluruh tenaga untuk memanjat. Namun, dia segera sampai di puncak gunung. Dia tidak berani sembarangan berlari ke bawah. Jika penjahat sampai di puncak gunung, dan dia belum sampai ke bawah, maka dia akan menjadi sasaran empuk yang terpapar. Dia terus bersembunyi di tepi batuan. Begitulah pria terus berkeliling di tebing. Hingga akhirnya pria memanjat ke puncak gunung. Ini juga merupakan tempat terakhir yang bisa dia sembunyikan. Namun, penjahat segera menyusul. Jika tetap tinggal, hanya ada jalan mati. Dia mengambil risiko untuk merangkak turun dari tumpukan batu. Bersembunyi di celah batu di bawah. Pada saat yang sama, penjahat baru saja tiba di puncak gunung. Pria itu ketakutan dan berusaha keras untuk menyusutkan tubuhnya ke dalam celah batu.
Yang buruk adalah penjahat akan turun tepat di depannya. Dia menahan napas dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Namun, beruntungnya penjahat tampaknya tidak menyadarinya. Dan dia bahkan berjalan menuju tepi jurang. Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Pria itu tanpa ragu berlari ke depan. Dia langsung memeluk penjahat dan melompat ke jurang. Dalam gulungan ini, keduanya jatuh dengan keras. Melihat penjahat akan bangkit untuk mengambil senjata, pria juga tidak memberi ampun. Dengan semangat, ia bangkit dan berlari menuju senapan sniper. Pada detik terakhir, ia berhasil mengambilnya. Ia cepat-cepat mengisi peluru dan mengarahkan ke arah penjahat. Pemburu di masa lalu kini menjadi mangsa. Penjahat segera berlutut dan memohon ampun. Namun pada akhirnya, pria itu tetap menjaga akal sehatnya. Ia pergi dengan senapan di tangannya. Biarkan gurun menghukum penjahat tersebut.